Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ningketuti Puspasari, NIM 181303116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 7 pengantar kewirausahaan. Itu soal pertama, buatlah bisnis plan sesuai dengan usaha yang Anda bikin di modal bisnis kanvas. Jadi ini merupakan gambar dari modal bisnis kanvas dari 9 elemen penting. Yang pertama yaitu key partner atau kerjasama. Jadi pada usaha saya melakukan kerjasama dengan petani kopi, middleman kopi atau pengepul kopi, tim pembuatan desain produk, dan pemilik toko oleh-oleh khas Bali. Yang kedua yaitu key activity atau aktivitas yang dijalankan. Jadi pada usaha saya, aktivitas yang dijalankan yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua desain produk, yang ketiga proses produksi, dan terakhir pemasaran. Selanjutnya key resource atau sumber daya. Jadi pada usaha saya, sumber dayanya berasal dari lahan tani kopi dan alat pengolahan. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen. Jadi pada produk saya ini memiliki banyak khasiat, praktis, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, higienis, harga terjangkau, dan tampilan atau kemasan yang menarik dan modern. Selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Jadi usaha saya ini, saya akan melayani pembeli dengan ramah, dan saya akan memberikan free ongkir pada tempat tertentu. Yang keenam yaitu channel atau saluran. Jadi pada usaha saya ini, pada proses penjualannya yaitu melalui e-commerce, media sosial, dan toko oleh-oleh. Yang ketujuh yaitu customer segment atau segmen konsumsi. Jadi pada produk saya ini segmen konsumsinya dari kalangan remaja sampai dengan dewasa dan juga wisatawan lokal. Yang kedelapan, cost struktur atau struktur biaya, yaitu dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya packing atau kemasan, dan biaya peralatan atau perlengkapan. Dan yang terakhir yaitu sumber pendapatan. Jadi pada usaha saya ini sumber pendapatan utamanya yaitu dari penjualan produk teh kulit kopi. Selanjutnya yaitu terdapat elemen dalam business plan. Yang pertama yaitu nama bisnis. Jadi bisnis yang akan saya jalani ini yaitu Cascara Tea Herbal. Jadi Cascara Tea Herbal ini merupakan sebuah teh herbal yang terbuat dari kulit-kulit yang dikeringkan, misalnya yaitu dari kulit biji kopi. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini sangat perlu untuk menjaga imun tubuh kita untuk mencegah penularan virus. Jadi upaya dalam mencegah penularan virus ini adalah salah satunya dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Sebagai cara dalam meningkatkan sistem imun tubuh, saya berinovasi dengan menciptakan Cascara Tea Herbal yang sangat cocok untuk dikonsumsi pada masa new normal ini. Ditambah bahan yang berkhasiat seperti jahe yang terkenal sejak lama merupakan bahan alami yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian dikemas dengan metode instan dan higienis serta memiliki multi khasiat bagi kesehatan. Produk saya ini juga memiliki harga yang terjangkau, tahan lama, dan juga dengan tampilan atau kemasan yang menarik, modern, serta kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu tujuan, visi, dan misi. Jadi visi dari bisnis saya yang pertama itu membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul. Yang kedua menjadikan minuman herbal menjadi yang utama. Visi dari usaha saya yang pertama itu mewujudkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengolahan inovasi baru. Yang kedua selalu berinovasi dengan produk herbal atau rempah-rempah. Dan tujuan dari usaha saya ini yang pertama yaitu membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga mengenalkan kepada masyarakat bahwa dari limbah kulit kopi dapat digunakan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Yang keempat, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Dan yang terakhir yaitu dapat membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu analisis produk atau jasa. Jadi usaha Cascara Tea Herbal Bali ini sebagai inovasi minuman teh dari kulit kopi memiliki rasa yang khas perpaduan teh dan kopi dengan rasa buah yang kental, memberikan sensasi segar dipadukan dengan rempah seperti jahe, membuatnya berkhasiat, menghangatkan tubuh, dan meredakan masuk angin. Selain itu, kulit kopi juga mengandung antioksidan untuk mencegah penuaan sel, mencegah kanker, dan mengandung probiotik untuk kesehatan saluran pencernaan. Produk saya ini juga alami tanpa pengawet dan dikemas dengan tampilan yang lebih menarik dan modern. Produk saya dikemas langsung setelah pengolahan demi menjaga mutu produk tetap bagus dan higienis. Harga yang ditawarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar 19.500.
Dengan produk cacarati herbal yang masih tergolong baru ini, harga relatif murah dan memiliki banyak manfaat diharapkan akan menarik minat serta daya beli masyarakat ataupun wisatawan asing di Bali. Untuk target produksinya, dalam sebulan saya menargetkan sebanyak 60 biji. Elemen yang keempat yaitu target market bisnis. Jadi produk cacarati herbal akan dipasarkan ke berbagai tempat di Bali, seperti toko-toko herbal, toko oleh-oleh, dan juga menyasar pada kalangan penggemar kopi di berbagai kalangan. Selain itu, penjualan juga akan dilakukan secara online di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, serta di e-commerce yaitu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.com. Elemen yang kelima yaitu strategi pemasaran yang digunakan. Jadi proses pemasaran atau promosi produk cacarati herbal Bali ini dengan strategi penjualan langsung ataupun dengan strategi titip barang dan konsinyasi di toko-toko herbal serta toko-toko oleh-oleh khas Bali yang ada di Bali. Di samping itu, untuk memaksimalkan penjualan produk cacarati herbal juga akan dilakukan dengan secara online. Strategi pemasaran akan dilakukan dan memberikan keterangan tentang keunggulan produk dan secara aktif melayani pelanggan di Facebook, Instagram, WhatsApp, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.com. Elemen terakhir yaitu analisis keuangan. Jadi, dari tabel keuangan harga jual produk. Dari perhitungan di samping, maka didapatkan perhitungan harga pokok produk sebesar 16.000. Jadi, dari harga tersebut, saya menargetkan 20% untuk profit marginnya, sehingga harga jual yang ditetapkan adalah sebesar 19.200 atau bisa dibulatkan sebesar 19.500. Jadi modal bahan baku yang dikeluarkan yaitu 13.600, modal peralatan 6.730, sehingga total modal yang dikeluarkan yaitu Rp20.330.000. Jadi dari tabel di samping ini dapat dihitung lama pengembalian modal dengan rumus total modal dibagi dengan laba, yaitu Rp20.330.000 dibagi dengan Rp18.309.000 sehingga menghasilkan 1,1. Jadi untuk kembali modal diperlukan waktu selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan benefit cost ratio atau BOC. Jadi dengan rumus total pendapatan dibagi dengan total pengeluaran, yaitu Rp34.560 dibagi dengan Rp20.330.000 sehingga menghasilkan 1,7. Jadi setiap pengeluaran dana sebesar Rp1 akan memperoleh pendapatan sebanyak Rp1,7 sehingga usaha ini cukup efisien. Selanjutnya yaitu perhitungan Return on Investment atau ROI dengan rumus laba per bulan dibagi biaya operasional produksi dikali 100% sehingga menghasilkan ROI 1,1%. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP dengan rumus biaya operasional produksi dibagi satuan produksi sehingga menghasilkan 16.250. Perhitungan BEP unit dengan rumus biaya operasional produksi dibagi dengan harga jual sehingga menghasilkan 846. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa titik balik modal usaha ini akan diperoleh jika harga jual persatuannya yaitu 16.251. Oleh karena itu dengan menjual 846 biji produk seharga 19.200 sudah dianggap balik modal usaha yang digunakan sebelum produksi. Soal kedua yaitu sukses story. Jadi di sini saya akan mengangkat sukses story dari Ibu Darmaya, seorang pengusaha kerajinan kerang. Jadi bisa menjalankan usaha beromset miliaran rupiah setiap bulan tentu bukan hal yang mudah, namun memerlukan kerja keras dan proses yang tidak sebentar. Demikian pula dengan Ibu Darmaya yang akhirnya mampu melakukan usaha tersebut setelah melalui proses panjang. Berbagai pekerjaan pernah dilakoninya, mulai dari tukang kebun, manajer hotel dan restoran, tukang cuci kapal, hingga mengantarnya sebagai pelaku usaha yang menerjuni kerajinan kerang. Lelaki kelahiran Nusa Penida, Kelungkung, Bali itu menuturkan kisah hidupnya yang penuh liku sebelum menjadi pengusaha kerajinan kerang. Darmaya merupakan salah satu dari 7 bersaudara dan sejak kecil sudah terbiasa dengan hidup prihatin. Dia mengaku bisa bersekolah juga berkat pertolongan orang yang iba melihat kondisi keluarganya.
Selepas SD, salah seorang pamannya menyekolahkan Darmaya ke jenjang SMP. Berlanjut ketika bersekolah di SMA, lelaki ini pindah ke kawasan Pejeng, Gianyar, karena pendidikannya dibiayai oleh seorang penggelingsir. Tinggal di kawasan Pejeng ibarat mendapatkan lentera tenterang bagi Darmaya. Sudah lama ia menancapkan cita-cita ingin menjadi guide. Sehingga ketika tinggal di Pejeng, setiap hari Darmaya bisa menyaksikan hilir mudik wisatawan asing yang dapat berkunjung. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ia pun langsung menjadi pemandu wisata dadakan dengan modal bahasa Inggris yang ala kadarnya. Namun, kemampuan bahasa asingnya pun akhirnya meningkat dari hasil pembelajaran secara otodidak, sehingga hampir setiap hari Darmaya mendapat uang tip dari turis yang dipandunya ke berbagai objek wisata di kawasan Pejeng. Namun kemampuan bahasa asingnya pun akhirnya meningkat dari hasil pembelajaran secara otodidak, sehingga hampir setiap hari Darmaya mendapatkan uang tip dari turis yang dipandu berbagai objek wisatawan di kawasan Pejeng. Tamat SMA, Darmaya mengibarkan keinginan untuk kerja di luar negeri. Dia mengajukan 2 lamaran, satu sebagai buruh tenaga kerja Indonesia atau TKI, dan satunya lagi melamar kerja di hotel. Kedua kerjaan dilamarkan yaitu di Malaysia. Tak disangka ia dipanggil untuk bekerja di hotel di Malaysia. Di sana Darmaya bekerja sebagai tukang kebun, sehingga baru sebulan kerja sebagai tukang kebun, Darmaya mendadak dipindahkan sebagai staf front office berkat kemampuannya berbahasa Inggris. Saat waktu luang, ia mengambil pekerjaan sebagai tukang cuci atau tenaga kuli di kapal. Pekerjaan ini lantas ditinggalkan Darmaya ketika ada tawaran menjadi manajer di hotel lain. Lama-kelamaan perbuatan Darmaya merangkap pekerjaan terbongkar sehingga ia dipulangkan ke tanah air. Namun akhirnya ia kembali lagi ke Malaysia dan lagi-lagi bekerja di hotel. Tak lama kemudian ia memutuskan balik ke Bali. Kali ini ia langsung bekerja sebagai manajer kafe Nyoman, sekaligus menjadi manajer di usaha ekspor-impor. Pemilik kedua usaha itu adalah orang yang sama. Ketika melakoni pekerjaan sebagai manajer itulah, Darmaya kemudian teringat pada kenalannya seorang lelaki dari Spanyol yang pernah ditemuinya di Malaysia. Kenalannya itu pernah berpesan jika Darmaya sudah di Bali, hendaknya mengabarinya. Begitu memberi kabar, ternyata orang Spanyol itu bertubi-tubi memesan kerajinan pada Darmaya. Pesanan demi pesanan kerajinan yang datang membuat Darmaya memberanikan diri membuka usaha kerajinan dengan membuka kios di wilayah Mas Ubud dengan mengusung merek Kaspla Bali. Modalnya ketika itu hanya 3 juta untuk sewa kios per tahun. Barang-barang kerajinan yang dipajang hanya untuk contoh. Jumlahnya masing-masing 1 kerajinan. Pemasaran dilakukan secara online dengan pembuatan 8 website sekaligus. Darmaya membuat 8 website untuk melihat kerajinan apa yang paling diminati konsumen. Ternyata sekitar 90% peminat kerajinan lebih banyak menyukai kerajinan berbahan kerang. Melihat respon konsumen tersebut, Darmaya memilih fokus membesarkan usaha kerang dan mendirikan workshop di Pemogan dan Pasar. Saat ini ada 1.500 desain kerang yang ditawarkannya, mulai harga puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Peminat dari berbagai negara, khususnya dari Tiongkok, Dubai, dan Italia, paling banyak melakukan order kerajinan. Selain itu, negara-negara dari Afrika pun kini banyak memesan kerajinan kerang. Pemesanan itu dikirim melalui kargo dengan nilai antara 300 juta hingga 600 juta per kontainer. Tak salah jika dalam 1 bulan omset yang berhasil diraih Darmaya bisa mencapai 2 miliar. Sedikit demi sedikit keuntungan dari bisnis ini dikumpulkan dan akhirnya berhasil diwujudkan untuk membangun usaha transportasi ke lautan. Darmaya kini memiliki 7 kapal untuk melayani penyeberangan pelabuhan pesinggahan menuju Pelabuhan Buyu, Nusa Penida. Bahkan belum lama ini dirinya juga membangun hotel di Nusa Penida. Hotel ini menjadi pendukung bidang pariwisata yang mulai berkembang di Nusa Penida. Beberapa destinasi Nusa Penida belakangan memang lagi mendapat perhatian khusus dari wisatawan yang suka berwisata bawah laut. Selanjutnya, Darmaya berharap dirinya memiliki kesempatan mewujudkan impian untuk mendirikan museum kerang. Museum ini nanti akan memajang karya-karya kerang dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menjadi etalase kerajinan kerang dari berbagai negara-negara. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om. Terima kasih.